Oke, selamat malam. Ini agak ngulang lagi. Kenapa? Karena technically kalau misalnya ini harus ada pembukanya. Untuk hari ini kita akan mulai bahas tentang Python, tapi tenang aja. Ini walaupun bahas Python kita nggak langsung kayak wah langsung nampi panda, eh, tapi ntar ada apa? Ada yang basic. Terus oh iya sebelumnya aku minta maaf dulu kalau yang sebenarnya nggak yang technically minta maaf nggak minta maaf sih. Kalau yang apa PR yang individual yang assign quiz Gmatrix tuh nggak jadi karena kalian udah banyak tugas juga nggak pengen bebanin tapi paling nggak mengencourage kalian untuk mulai nggak mulai sih ngambil tes simulasi sebelum nanti ngambil actual test. Kenapa itu sangat sangat mirip sangat sangat mirip apalagi kalau ditambah yang kemarin aku kasih itu harusnya lebih mirip lagi sama nanti apa yang akan terjadi. Mungkin nanti Mas Manda bisa chat, bisa share pengalamannya, tapi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk hari ini kita akan mulai masuk Python. Sambil close-closein dulu. Dan sambil share screen. Oke, untuk materi kita akan mulai masuk Python, tapi kita nggak langsung ngebut, wah, langsung nampi pandas, tapi kita akan mulai dari basic foundational dulu. Nanti yang pertama-tama awalnya kita akan lihat tentang expression, data type, sequence, branching statement, iterasi. Ini apa nih? Jadi kita kalau di Python ini kita mulai dari apa ya kayak basic ini basic pemrograman Python. Nanti kita baru akan masuk pakai apa itu namanya? Baru masuk ke Nampi Pandas tuh minggu depan. Jadi apa yang kita bahas minggu ini lebih ke matematikal. Kita belum masuk library, tapi cara kita mengoperasikan Python. Nah, terus nanti di sini ada hands-on-nya juga, ada kita pakai Google Colab. Jadi ini yang pakai ini bawaannya Mbah Google. Ada yang lain nggak selain Google Colab? Ada. Kalau Python itu selain kan kalau kita SQL itu ada kayak SQL Server, terus Postgre. Kalau Python ini semua sama, pukul rata sama semua. Yuk, sambil ini sorry. Jadi mau kita pakai yang paling sering itu ya paling sering sih, tapi dipakai banyak dipakai untuk belajar itu biasanya orang-orang pakai Google Colab. Selain itu juga bisa pakai Jupyter Notebook. Ini sambil buka. Ya, aku sambil buka. Ini udah share screen nih. Oke. Saya Google Colab. Ntar colab.google. Nah, ini kita pakai Jupyter Notebook. Tapi bawaannya Google. Enaknya apa sih kalau pakai Google Colab? Nah, Google Colab ini karena dia bawaan Google, jadi dia bisa
integration sama Google Drive. Kita bisa integrate sama Google Drive atau pakai datanya si BigQuery. Nah, lalu kita masuk lebih. Nah, ini collab.google. Oh, ini pakai yang ini kita bentuknya kayak gini. Oh ya, by the way aku belum kasih itu ya. Link presentasi untuk hari ini. Nah, jangan lupa untuk ngisi link presensinya. Nah, terus juga kalau Google Colab itu ya kita bisa juga untuk apa ya, untuk misal aku lagi kerjain terus kerja bareng sama Mas Alpon, Bang Alpon sama Mbak Nurul, kita kerja bareng tuh bisa kalau kita pakai Google Colab karena dia akan link ke Google Drive atau shared drive. Selain itu biasa pakai Jupyter Notebook. Kalau di kantorku karena kita enterprise yang nggak pakai Google, jadi kita pakai punyanya AWS, eh, pakai Amazon Web Service, tapi sebenarnya sama aja. Nanti yang bedain kayak satu kita pakai Google Colab, pakai AWS SageMaker atau pakai yang lain itu cuma di kita file repositorinya kita lewat mana, library-nya kita ambil dari mana. Terus cuma integrasi aja itu sih yang beda. Tapi sisanya sih ya sama-sama aja. Nah, ini kita bisa langsung run di sini. Ini kalau semua course pemrograman, coding-coding itu pasti dimulai dengan Hello World. Coba itu nggak ngerti kenapa, tapi pasti kayak gitu nggak C Sharp, C++, eh, Python, artinya pasti kayak print Hello World. Ini contoh operasional sederhana dari Python. Cara ini nanti gimana kalau mau pakai Google Colab? Kita tinggal buka di sini. Udah bisa langsung coba-coba. Tuh, dia bisa langsung pakai BigQuery. Nanti datanya langsung ditarik ke Looker Studio. Looker Studio tuh yang dulu Google apa namanya itu? Yang BI tools-nya atau yang visualization tools-nya Google yang sama. Cuma itu sih pembedanya. Karena pas kemarin ada yang nanya bedanya apa kalau Python kita pakai Google Colab sama kita pakai SageMaker dan lain-lain. Nah, baru beda dikit tuh kalau Python sama R. Walaupun nanti walaupun rule-nya itu sama untuk kita minta si komputer untuk proses data kita,
Kalau Python sama R itu dari user interface-nya beda, terus juga dari apa lagi ya? Interface beda, codingannya beda, terus library juga agak beda. Agak sih, tapi ya sebenarnya fungsinya sama tapi caranya beda. Nah, ini kita langsung ngebut aja lah kalau yang hari ini kita karaoke dikit. Biar apa? Biar besok kita yang pakai materi yang di W3 School sekalian kita coba. Atau kalau aku punya contoh lain. Nah, kita begitu masuk pertama, kita akan bertemu dengan data type. Ini. Kita akan bertemu dengan data type. Kok ketemu lagi Kak sama data type? Perasaan kemarin kita udah membahas data type tuh udah sampai ini deh. Karena nanti waktu data analytics juga bakal ketemu lagi ntar sama ini data type. Nah, nanti kita akan kayak gini aja. Waktu yang udah mulai hands on, kita akan split screen. Tapi kalau kayak gini, apakah cukup jelas atau terlalu kecil? Jelas, Kak. Oke, sip. Nah, ini kalau interface yang kita akan pakai kayak gini, Google Colab. Nah, ini mungkin agak berat dikit, tapi nggak terlalu berat-berat banget sih harusnya. Nah, ini satu dokumen nih kayak gini. Nanti kalau kita misalnya mau run, kita tinggal Control Enter atau ini. Terus enaknya pakai Google Colab nih apalagi nih selain kita juga bisa langsung load dari ini. Kita bisa langsung load dari apa namanya tuh dari Google Drive. Nanti kita akan ke sana. Tapi pertama kita akan coba. Jadi kita jenis-jenis data. Ini kita bisa coba. Jadi kalau di Python itu dia nggak sebanyak ini sebenarnya basicnya sih. Nanti ada image dan lain-lain. Tapi di sini kalau Python itu jenis data yang paling keluar tuh integer, float, string, boolean. Kembali lagi kita kayak ngulang lagi. Jadi integer itu bilangan bulat. Bilangan bulat itu bisa minus, bisa plus. Yang penting dia nggak ada koma-komaannya. Float itu mau positif, mau negatif, tapi dia ada koma. String itu adalah teks. Terus kalau kita mau nambah nambah ini gimana? Kita tinggal tambahin tanda plus ini teks di sini. Ting. Sorry. Code. Nanti
Ini kita bisa lewat sini atau lewat sini. Atau kalau misalnya mau cepet, Ctrl MB, Ctrl MB. Ini ada apa kayak prompt untuk run. Terus ini bisa buat apa? Kayak misalnya kita buat ini, buat codingan rame-rame, kerja bareng, terus kita share. Misal aku share ke Mas Axel atau Bang Tohadi. Nanti dia akan kelihatannya kayak, oh ini udah dijalanin nih, tapi harus dari atas karena kita harus load lagi execute-nya kapan. Execute kok mirip-mirip kayak ini ya, mirip-mirip kayak store procedure. Ya, ini agak-agak mirip sih. Tapi kalau di sini dia tiap satu ini harus dijalanin. Jadi kayak control enter. Itu kan kayak yang kemarin execute, execute, execute. It's- Nah, kalau kita mau kasih keterangan, biasanya kita kasih ini, pagar-pagar. Ini misal kita str sama dengan, oh, di sini yang harus diperhatikan adalah gede kecil itu ngaruh. Nih kita akan ambil contoh. Nah, nih, dia akan bantu highlight. Gede kecil nih ngaruh. Kalau kita S-nya gede, sama-sama str nih, tapi dia nggak highlight, oh variabelnya ini adalah variabel beda. Jadi kalau Python yang hati-hati harus diperhatikan itu adalah gede kecil ini sangat-sangat berpengaruh. Spasi juga ngaruh gitu. Nah, terus kembali lagi integer, float, string, boolean. Gede kecil ngaruh, spasi ngaruh. Ini bedanya sama SQL. SQL. Nah, terus habis itu kita punya data type operation. Kita ada implicit, explicit. Apa itu implicit? Nah, kalau implicit, ini kayak misal kita kasih angka 25, 30, 40. Secara default, itu udah automatically set. Tapi kadang-kadang on some case itu kita mau, oh ini angka walaupun 20, 30, tapi ini, tapi kita nggak mau float atau kita nggak mau integer, tapi maunya string. Nah, itu kita bisa pakai yang explicit. Dimana kita bisa mengubah secara manual atau involvement dari
user ini akan kepake. Contohnya kayak gimana? Nah, ini nggak bisa copy paste. Nah, ini contohnya. Kita ambil contoh yang nih. Explicit, explicit. Di mana X, kita punya 3 variabel. X itu integer. Kenapa? Karena dia bilangan bulat. 1. Tok. Nomor Y itu 2,8 itu float. Atau float itu bilangan yang ada koma-komaannya. Nah, yang ketiga, ini kompleks. Nah, itu sebenarnya kompleks tuh sama kayak string sih. Nih, ada J itu imaginary part. Tapi kita nggak masuk yang sampai sini, tapi biasanya sih cuma integer, float aja. Nah, kita mau ganti dia. Si A ini, kita buat variabel A, di mana X yang awalnya integer dijadiin float. Terus yang nomor 2, yang Y ini, dia dia float, tapi dia ubah jadi integer, bilangan bulat. Terus C, kita jangan ini deh, jangan yang kompleks. Kita ganti ini jadi string. Z. Kita coba lihat. Hasilnya apa? Ini aja deh. Ini kita belum declare variabel ini sih. Check not callable, oke. Kita jadiin kompleks. Kompleksnya ada J, variabel imaginary. Nah, ini tandanya udah set, udah keren. Yang kita lakukan, kita mau coba ngeliat type-nya ini apa sih? A, B, sama C ini. Print type A, B, C sama X, Y, Z.
Ingat X, Y, Z ini sebelum kita convert, X, Y, Z, A, B, C. Terus kalau kita mau ngeluarin hasilnya tuh kayak gimana, kita tinggal pakai print. Di mana X ini benar kan float, yaitu X integer yaitu float, Z itu kompleks. Tapi ABC ini udah berubah. A itu menjadi float, B itu jadi integer, C itu kompleks. Oke. Terus kita belum lihat nih hasil jadi ABC apa, karena kan kalau kita lihat di sini kan yang 2,8 float dijadiin integer nih. Dari yang bilangan nggak bulat jadi bulat. Nah, apa yang akan terjadi? Ketika integer jadi float, dia akan koma 0. Defaultnya gitu. Sedangkan kalau float ke integer, dia akan ngambil digit pertama, itu digit bilangan bulat. Karena kan kayak, wah Kak kalau misalnya 2,8 itu bukannya nanti akan pembulatan ke atas. Kalau di Python tuh enggak, dia akan ngambil digit bilangan bulatnya. Mau tuh dia 2,8, 2,9, 2,999, tetap dia akan jadi 2. Nah, terus kalau misalnya dia kompleks, dia akan ditambahin imaginary number, yaitu J. Ini bedanya implisit sama eksplisit. Implisit itu nanti dia by default akan di set. Misal kita buat yang baru, A sama dengan 100, B sama dengan B sama dengan 22,7, C sama dengan 18, D sama dengan, kita pakai ini 20. Print type A, B, C, D. Kok print A? Print type kalau ini sih apa sih sama? Nah, nih jadi petik 1, petik 2, apakah ntar sama, hasilnya ntar sama-sama aja. Yang penting harus harus konsisten aja. Terus yang penting lagi apa di sini? Oh, yang tadi udah jelasin sih. Jangan camel case. Camel case tuh gede kecil, bahasa Friendster. Ya, Friendster. Karena kalau camel case itu kalau kita pakai SQL, pakai SQL kan nggak ngaruh. Nah, di sini kita gede kecil. Ini kayak contoh. Ini kan A plus B. Coba kalau kita buat print A plus B untuk membuktikan kalau, nah,
Ini padahal A plus B, A itu belum ke define. Padahal A kecil udah satu huruf. Bayangin kalau misal variabelnya 20 huruf, 30 huruf. Ini untuk pembuktian kalau A plus B atau huruf gede, huruf kecil ngaruh. Terus gimana kalau ini dia ketemu sama teks, ketemu sama teks ketemu sama string, apa yang terjadi? Ya seperti ini. Jadi stringnya harus diapain? Stringnya harus diubah. By the way, ini ada tulisan connection is unstable. Kalau misalnya nanti suaraku menghilang-menghilang atau ngadat, itu nanti kabarin aja di chat. Aku udah siapin tethering sih. Just in case karena ada masalah sama tower internet di sini. Nah, oke, ini implicit data type sama explicit. Implicit to by default, explicit harus kita ubah. Nah, terus data structure dari Python. Terus kok hari ini kita karaoke semua? Ya, ntar kita akan coba masuk. Kita pakai W3 School, tapi kita pakai ini dulu aja. Karena ini nanti langsung hand ini session kan. Cepet. Nah, di sini struktur data Python itu kebagi menjadi, harusnya ada dictionary di sini. Data structure itu ada nih, kita pakai yang ini nih. Atau kalau enggak kita pakai ini. Jadi, nih, kita ada list, tuple, dictionary, set. List, tuple, dictionary, set. Kita ini satu-satu. List itu adalah salah. Nah, ini sebenarnya bedanya antara tuple, set, dictionary itu apa? Nanti perbedaannya tuh ada di yang satu tuh bisa di arrange, yang satu itu urutannya nggak bisa di ini, nggak bisa diatur-atur, yang satu tuh string doang. Ini sebenarnya untuk bagian kelompok besarnya ya. Nah, ini list itu dibuat nih. Kita kalau buat list itu kita pakai atau kurung tegak. Kurung tegak apa ini? Nah, square bracket ini. Jadi kita list baru sama dengan kita misal nama nama ikan, ikan pari, ikan dori,
ikan tongkol. Terus kita print, kita cetak nama ikan. Kita akan keluar si pari, dori, tongkol. Ini adalah contoh list. Pari, dori, tongkol. List item itu dia bisa diubah urutannya, kontennya bisa diubah, sama dia bisa duplicate value. Nah, duplicate value ini mirip-mirip ini lagi dong, mirip-mirip SQL. Ya, mirip-mirip lah, dikit-dikit. Nanti, nih. Nah, satu nih, hampir lupa. Python itu hitungnya tuh nggak dimulai dari satu, tapi dari nol. Itu gimana? Dari nol. Misal kita punya list yang isinya itu 5 item. Misal sebutkan 5 nama ikan. Pari, dori, tongkol, terus marlin, dori lagi. Saya cerita kelupaan gitu. Sama yang terakhir kan hiu. Ini ketika dia count, dia bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi urutannya dia menjadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti ini kita akan pakai untuk apa? Kita akan pakai waktu dia ngubah isi. Jadi kayak gimana kita mau ngubah isi nomor 3. Yang diubah tuh 3 bukan si tongkol tapi marlin. Karena di sini dia kan ngitungnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus kalau kita mau nambahin, ngurangin bisa nggak? Nah, kalau kita pakai list itu bisa. Duplicate, nah ini Dori 2 kali aja bisa. Contoh yang nggak bisa gimana? Nanti kan kita akan masuk ke dalam dictionary. Dictionary itu ya sama kayak kita punya kamus. Kamus itu misal kata cerpelai itu nggak bisa 2 kali. Cerpelai apa? Nah, ini. Itu contohnya. Terus kalau kita mau ngelihat jumlah atau berapa sih ininya, jumlah item ini kita bisa pakai len. Salah satu yang paling sering bikin error adalah kita salah pakai variabel. Nah, dia ada 6, 3, 4, 5, 6. Dia ini ada 6 unit, tapi urutannya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan coba bikin list baru. Kita kasih code, kasih ini, kasih apa hashtag. Hashtag ini gunanya untuk
biar nggak ke apa ya, nggak ke lock ya, misalnya nggak bisa, kita bisa nulis nulis teks biasa deskripsi tanpa harus nge baik kayak ini kan bisa pakai ini teks nih. Ini buat deskripsi bla bla bla. Tapi kalau kita mau ngejelasin codingan kita pakai ini tanda hashtag. Oke. Ntar kalau misalnya ada yang masih belum jelas seperti biasa bisa langsung tanya atau bisa chat di kolom komentar, bisa PM atau bisa langsung tanya semua. Ini coba contoh untuk string list dengan berbagai data type. Oke, sorry crash. Oh, Gmatrix masih kebuka, pantesan berat. Oke, kita akan coba list dengan berbagai data type. List 1, kita punya apple, banana, cherry. List 2, kita isinya 1537793. Ini isinya, kalau ini kita integer. Ini list 5, list 4 ini kita selipin. Ini 5,6, 5,4, 1,6. Kita lihat. Ya, kita akan coba lihat jenis data type dia apa aja. 45. Mau dia itu isinya, dia itu isinya ada apa ini, ada string atau dia integer semua atau dia integer diselipin float atau campur-campur, semua objek ini tetap menjadi list. Campur-campur float tapi tetap list. Nih. Nah, terus kalau misalnya kita pakai, kita mau buat list selain kayak gini, gimana cara alternatifnya? Kita bisa misalnya ini kita
list baru sama dengan, jadi kita declare variabelnya dulu. List baru tuh apa? Ini list. Di sini kita pakai double bracket. Misal isinya ayam, sapi, Oiko. Belanjaan. Kita langsung. Nah, ini contohnya. Satu yang tadi belum di ini, bedanya petik satu sama petik dua apa? Misal Royco kita petik satu, ketika kita lihat hasilnya tetap sama, karena string. Nah, gitu. 4 data collection, data types. Kita mulai dari tadi list, dia itu berurutan, bisa diubah, bisa duplicate. Tuple, dia berurutan, nggak bisa diubah, tapi bisa duplicate. Dan juga bisa duplicate. Set, itu tidak berurutan, tidak bisa diubah, dan nggak ada indeks, nggak ada duplicate. Dictionary, itu ada berurutan, bisa diganti, tapi nggak boleh duplicate. Ini sebenarnya cheat sheet. Terus kita kapan sih pakai list, tuple, set? Nah, jadi list tuple set dictionary ini akan dipakai waktu kita nanti proses data. Proses data gimana? Nanti kita harus make sure kalau yang kita pilih itu adalah yang tepat untuk mempermudah nanti waktu narik data. Terus nanti ini kepakainya waktu kapan? Nanti waktu kita mulai ngolah data. Kita punya satu table, isinya banyak banget. Terus kita mau kita mau buat dia sebagai apa? Misal kita mau buat dia sebagai list, dia buat sebagai tuple atau set atau dictionary yang paling cocok. Misal, oh ini nanti bisa tambah kurang nih. Mari kita list. Nanti kalau di sini memang belum terlalu kerasa bedanya, tapi nanti kalau kita udah mulai masuk ke Nampi Pandas tuh baru. Ini list masih masuk di dalam list, jadi kita detail aja. Jadi kan kalau di sini dia cuma dikit nih pada data operator and or sih nggak terlalu banyak ini ya. Tapi kalau aku wait, let me check first. Ini biar nanti nggak ini. Kita akan sampai sini ada pertanyaan dulu. Ntar kita akan lihat in details. Jadi kita membedah isi
Cek dulu biar nanti ternyata minggu depan baru. Kalau misalnya ini apa-apa lah kita ubah dikit urutannya. Oh, iya. Sorry. Ini kita mau ngelihat kalau misal kita dari list yang kita punya kita melihat urutan. Oh iya ini dalam secara gimana? Kita print eh, namaikan urutan berapa? Kita mau lihat urutan 3. Apakah yang keluar ini tongkol atau marlin? Ternyata marlin. Duh, Kak, tadi bukannya ini nomor nomor 4. Nah, di sini kita harus ingat kalau di Python itu yang pertama bukan 1 tapi 0. Jadi 0, 1, 2, 3. Oh, marlin. Terus kalau negatif indeks ini gimana nih? Nah, lihat. Min 3, min 1. Ini aku off cam aja ya. Biar nggak crash-crash terus. Ini kayaknya internetku lagi agak bermasalah juga nih. Nah, kalau kita lihat dari depan, nih, kalau kita lihat dari depan, nomor 3 itu kelihatannya gini, 0, 1, 2, 3, marlin. Tapi kalau kita negatif indeks dari belakang, 1, 2, 3. Jadi nggak dihitung sebagai min 0, 1 dB, min 1 dari belakang, 2 dari belakang, 3 dari belakang. Nomor 1 paling akhir apa? Hue. Kalau misalnya min 0 gimana? Kita coba. Error sih harusnya. Tuh. Dia min 0. 0 itu kan dia tidak positif, tidak negatif. Jadi dia akan ngambil dari 0 dari paling depan. Jadi nggak ngaruh negatifnya. Tapi kalau min 1, nomor 1 dari paling belakang. Ini kita break dulu aja, istirahat sebentar, rehat sejenak. Kita kembali 8.20. Ini masih enteng kok, kita masih pelan-pelan. Sampai ketemu 10 menit lagi semua.